sesama itu memang pernah ada dan sempat sampai ya cacat lah, cacat. Kena apa dia, Pak? Kena bacok. Oh ya? Ya karena itu tadi kurang mapping, kurang menguasai wilayah. Jadi ketika dia terjebak di satu tempat, dia nggak bisa kemana-mana. Nah akhirnya ya kebacok. Kalau udah kebacok resikonya ya sampai hari ini Cacat. cacat. Dan yang namanya di daerah-daerah itu kan namanya pelaku kejahatan ataupun apapun itu masih kental dengan yang namanya mereka menggunakan hal-hal yang sifatnya di luar nalar, Pak. Misalnya kayak ada yang pakai jimat jadinya dia kebal atau gimana. Itu pernah Bapak ketemu yang seperti itu di sana, Pak? Kalau itu sering ya? sering kita alamin. Metode-metode pencarian para penjahat ini, kalau kayak saya kan seorang mendaki itu kadang-kadang kita mencari seorang mendaki yang hilang tuh kadang-kadang sampai metode yang di luar nalar pun kita jalanin. Misalnya kita nanya misalnya sama sesepuh setempat atau orang pinter, ini masih hidup atau enggak, lokasinya di mana. Nah, di kepolisian sendiri untuk mencari seorang tersangka, apakah kadang sampai memerlukan seperti itu? Dan misalnya emang nih yang dicari orang sakti nih gitu, yang kita cari itu sempat nggak, Pak, misalnya gitu? Pernah kita coba dan benar terjadi. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini tim Jajah Malam sedang kedatangan seorang tamu spesial ya. Beliau adalah salah seorang petugas yang kebetulan silaturahmi datang studio dan kita berbincang-bincang, dan ternyata banyak banget hal menarik yang kayaknya bisa gue angkat, bro. Nah akhirnya narasumber ini gue paksa untuk bercerita. Lu pengen tahu kan orangnya siapa dan bagaimana? Langsung aja gue perkenalkan dengan Pak Erwin. Apa kabar? Oke, selamat malam Mas Arfi. Sehat Pak Erwin? Sehat selalu. Waduh. Harus sehat. Pak Erwin, ini alhamdulillah nih Pak Erwin mau silaturahmi nih ke studio kita nih, Pak nih. Betul, tadi ini kita silaturahmi sama Mas Arfi. Ya, ditodong lah. Dipaksa cerita. Dipaksain untuk cerita. Ya, mungkin cerita ini bisa membuat edukasi bagi masyarakat, buat teman-teman di lapangan, gitu aja, Mas. Nah, betul. Nah, sekedar informasi, Pak Erwin ini adalah seorang anggota kepolisian yang sekarang bertugas di mana, Pak? Di STIK. STIK. STIK di Jakarta Selatan ya? Iya. Deket. Iya. Deket kalau Mabes kan Blok M ya, deket Pasaraya itu ya. Deket Mabes, deket Blok M. Oke. Pak Erwin, ini Pak Erwin sudah bertugas kalau boleh tahu sudah berapa lama, Pak? Berapa tahun ya? Dari tahun 99. Tahun 99. 99 berarti ya 25 tahun ya. Sudah 25 tahun. Lebih ya. 25 tahun ya. Wow. 99 ya, iya. 99 berarti 25 tahun. 25 tahun ya. 25 tahun. Nah, Pak Erwin, ini tadi kan kita bicara sebelum tag ini banyak banget nih pengalamannya Pak Erwin, dan saya tertarik ini. Iya, ini menarik buat saya karena apa? Saya pengen angkat ini sebagai edukasi ya dari perspektif seorang polisi itu seperti apa dan dinamikanya di lapangan dan gimana perjalanan Pak Erwin dari awal. Ini saya mungkin akan mengawali dari awalnya kenapa Pak Erwin tertarik untuk menjadi polisi. Oh gitu. Gimana nih Pak Erwin nih? Pak Erwin adalah seorang petinggi Polri Divisi Propam di Sekolah Kepolisian Jakarta Selatan yang kebetulan berkunjung ke studio Jelajah Malam. Di kesempatan ini, kami mencoba meminta beliau untuk bercerita tentang perjalanannya sebagai seorang anggota Polri, baik suka maupun duka. Yang ternyata banyak sekali kisah menarik yang dihadapi, mulai dari menghadapi penjahat yang memiliki ilmu kebal, sampai resiko menyusup ke sebuah wilayah untuk mengintai target pelaku kejahatan. Semoga dari kisah ini banyak hal positif yang belum pernah kita tahu dari perspektif seorang polisi yang ternyata mereka juga berusaha selalu melakukan yang terbaik dalam sumpahnya sebagai abdi negara. Semoga kisah ini bermanfaat. Ya sebetulnya awal saya jadi polisi itu hanya
Coba-coba sih, coba-coba. Ya dulu kan sebelum jadi polisi kan kerja di konsultan pajak Kota Malang. Oh, dulu asli Malang, Bapak? Iya, asli Malang. Oke. Kemudian ada konsultan swasta gitu ya, kerjasama dengan Dispenda. Kemudian saya ikut daftar di situ. Jadi konsultan pajak selama 3 tahun. Habis menjelang kuliah selesai, baru saya ngikutin daftar polisi dan ya alhamdulillah lulus gitu. Lulus dan terpilih. Waktu itu masih ABRI ya, jadi 4 angkatan kita pendidikan dulu di Akademi Militer. Akademi Militer selama 8 bulan, kemudian masuk ke Akpol itu 3 bulan, jadi 11 bulan pendidikan. Kemiliteran itu. Nah, pendidikannya kayak gimana nih Pak? Nih kan pasti kayaknya agak-agak seru-seru gimana gitu. Kalau serunya sih seru sih, tapi bagi yang suka ya, kalau namanya kita pendidikan itu kalau orang nggak siap dengan mental menjadi aparat, mungkin waktu itu ya mungkin banyak yang keluar. Oh gitu. Karena memang waktu itu ya cukup dikatakan keras, ya memang untuk mendidik perubahan dari sipil menjadi aparat itu harus sedikit ada apa ya liku-liku yang cukup berbeda dengan kehidupan sipil sih pastinya. Itu keunikan-keunikan yang kita alami juga cukup banyak sih, sehingga merubah sikap dari sikap yang sipil menjadi sikap ya kalau sekarang bahasanya patah-patah gitu kan, patah-patah harus tegas gitu kan. Nah, selama ini berarti di pendidikan itu Bapak berarti modelnya di barak, Pak ya? Iya, di barak. Gimana tuh kehidupan di barak, Pak? Waduh, di barak itu ceritanya banyak banget sih. Kalau mungkin diceritain, waduh, panjang lebar ini. Tapi bagi saya yang unik itu ada pengalaman-pengalaman yang ya di luar apa ya, yang tidak harus dilakukan tapi kita lakukan ya demi apa ya, menjaga survive kita. Karena memang namanya pendidikan itu pasti semua dibatasin kan gitu, dibatasin gerak kita, makan kita, tidur kita, sehingga ada waktu-waktu tertentu yang harus kita manfaatkan untuk bisa survive. Contohnya gimana tuh? Nah, contohnya ini, ya contohnya kita senang ketika kita keluar, kegiatan keluar di lapangan gitu ya, keluar ke masyarakat. Nah, perjalanan pulang atau perjalanan kita berangkat, ya namanya kita di lapangan, mungkin wah ada pisang nih, pisang pinggir jalan nih, kita potong. Ada cabai, kita ambil cabai. Kemudian ada singkong, kita bawa singkong. Tapi itu resikonya ketika nanti ketahuan pengasuh itu, wah, habis. Ya habis, maksudnya dihukum, ya dipusapin, kayak di setupin, dirayapin. Nah itu udah biasa, itu makanan sehari-hari kita. Cuman kan, sebenarnya bagaimana kita itu tadi mengambil kesempatan itu supaya kita menjadi lebih kuat ya, lebih kuat aja. Jadi kita nggak terpaku harus apa ya, real begini harus begini, kadang-kadang sulit. Kita harus kadang-kadang sedikit ya belok-belok sedikit lah. Namanya anak muda masih bandel-bandel. Iya, anak muda. Nah, kita di jalan kita, wah ada belokan, kita belok sedikit kan gitu, biasanya kan gitu, biasa lah. Bapak sama pendidikan ini kan bisa dibilang ya masih di bawah ABRI kan saat itu ya? Iya, iya masih pendidikan militer lah. Artinya pernah nggak ada keterampilan yang sifatnya semi militer kayak mungkin menembak sudah pasti. Iya. Ya kalau tentara kan ya mungkin ada yang sistem melempar granat atau yang kalau yang saya lihat kan di tentara tuh ada yang sistem doper tuh yang merangkak ditembakin pakai itu. Betul. Ada yang itu Bapak ngalamin hal seperti itu juga, Pak? Ngalamin semuanya karena waktu itu memang masih ABRI, jadi kan masih pola militer, jadi ya yang digunakan ya hal-hal seperti itu. Dan pengalaman bagi saya yang dulu pernah saya lihat film-film yang ketika apa ya, ngelepas granat nanas itu dengan mudahnya dengan gigi, ternyata nggak juga seperti itu. Oh gitu? Iya, itu aja kita juga megangnya gemeteran karena khawatir sedikit hitungan detik sudah meledak gitu. Jadi harus dipegang dulu, diambil kuncinya, wah ini ada persiapan untuk dilempar. Jadi tidak semudah yang klik gitu, waduh bisa rompal kayaknya gitu. Dan itu nggak pernah kita lakukan sih, memang wah kayaknya berat ini kan gitu. Mau megang aja udah ketakutan kan gitu. Karena kita kan baru asing megang
granat nanas itu. Kok digigit giginya yang copot? Ya pasti kayaknya deh. Kalau di film-film kan mudah, klik gitu aja kan. Tapi tidak semudah seperti itu sih. Realitasnya nggak kayak gitu. Iya. Bapak pernah, misalnya kayak senjata berat itu Bapak cobain apa tuh Pak? Pernah. Ya kalau nama-namanya saya lupa. Tapi peluru-peluru yang sampai besar-besar pernah kita ngalami lah. Ditembakin, kita bawa, kita gunakan. Kita Mungkin Pak sampai nyobain mortir itu iya, segala macam mortir, sama kayak basoka itu yang kayak di film Komando itu ya. Dulu kan kita Iya, film Komando. masih ingat dulu, masih kecil. Wah, film Komando itu. Loh gitu. Itu udah mikir-mikir ini. Nah, ini kalau meledak kan udah selesai di sini ini kan. Ternyata berat. Alat itu juga berat dan itu kita ya nggak berani ambil resiko dengan cepat kan gitu. Tapi di saat pelatihan itu ada nggak Pak yang artinya sampai terjadi human error itu sampai kecelakaan akhirnya jadi apes jadi gimana gitu? Ya dari cerita-cerita teman-teman yang mungkin sebelumnya sudahnya senior-seniornya ada. Tapi di zaman saya nggak ada deh. Aman-aman semuanya. Tapi emang itu berbahaya ya, artinya pernah human error juga ya. Nah itu akhirnya dari pendidikan itu sendiri ada juga yang nggak lulus Pak? Seingat saya ada sih, ya mungkin karena catatan khusus mungkin dari lembaga sehingga yang bersangkutan harus dikeluarkan. Oh, gitu. Itu kan ada memang, apalagi sekarang saya pernah mengalami di lembaga pendidikan. Jadi kalau ada hal-hal yang melanggar peraturan dalamnya kehidupan siswa itu memang harus bisa dikeluarkan. Oh gitu. Ada sih poin-poinnya bisa dikeluarkan itu ada. Oke, setelah Bapak lulus itu Bapak pendidikan pertama itu setelah pendidikan Bapak penugasan pertama itu kemana Pak? Saya setelah pendidikan penugasan pertama saya di wilayah NTB. Langsung ke Nusa Tenggara NTB? Barat. Iya. Daerah keras itu Pak? Ya waktu itu nggak tahu sih. Waktu itu nggak tahu? Nggak tahu. Dan ternyata emang keras? Dan ternyata ya karena keras itu mungkin karakter wilayah ya. Karakter wilayah. Jadi setiap wilayah itu pasti punya karakter masing-masing ya. Tinggal kita bagaimana adaptasi dengan lingkungan. Ya kalau kita nggak bisa adaptasi, kadang-kadang ya terjadi problem-problem di lapangan itu ya ada saja pasti. Namanya di lapangan ya mungkin ada kesalahan sedikit apa yang tidak sesuai dengan masyarakat. Ya kadang-kadang menjadi masalah. Oke. Kalau kita mungkin adaptasinya baik, ya pasti berkurang untuk resiko-resiko itu pasti berkurang. Nah, pertama kali penempatan di sana, Bapak masuknya di kesatuan apa, Pak? Saya berawal dari dulu di wilayah Lombok Timur ya. Lombok Timur saya sebagai Pamapta, kemudian saya bergeser ke Reskrim waktu itu di Polda. Kemudian sekolah, kemudian ya jadi Kapolsek, jadi Kasat gitu. Nah, balik lagi ke Reskrim nih Pak. Ini Reskrim kan buat saya di kepolisian ini kesatuan yang paling menarik nih Pak. Paling banyak dinamikanya, paling banyak resikonya, paling banyak tantangannya. Betul. Nah, yang pernah Bapak alami selama di Reskrim ini Pak, apa aja sih Pak dengan maksudnya ya maaf, Bapak pergi ke sebuah wilayah yang dibilang karakteristik masyarakatnya keras. Dan mungkin mereka juga masih agak feodal ya, masih dengan cara berpikirnya masih nggak seperti wilayah Jakarta lah. Itu pasti Bapak sering gesekan di lapangan dengan orang-orang seperti itu. Apa aja Pak pengalaman di sana Pak? Kalau pengalaman yang menarik, ya namanya kita dulu di lapangan ya, di Reskrim kan menangani kriminal ya. Ya namanya pelaku-pelaku kriminal ada yang bisa soft, kadang-kadang juga ada harus menggunakan sedikit hard gitu ya, kekerasan-kekerasan dikit. Ya pada intinya dari pengalaman-pengalaman yang tadi itu dilakukan di lapangan ya menjadi matang dalam arti ketika nanti kita bertindak di wilayah ini kita harus bagaimana gitu. Harus bisa mapping kah wilayahnya, karakternya orang seperti bagaimana, keluar masuknya bagaimana, dan sampai detail sehingga ketika kita benar-benar terjun nangkep suatu pelaku di suatu tempat itu kita nggak ada resiko. Ya risiko pasti berkurang. Diminimalisir ya? Ya diminimalisir lah. Sebisa mungkin kita minimalisir resiko-resiko yang terjadi di lapangan. Namanya kita membawa anak buah. Anak buah itu berbagai macam karakter kadang-kadang kan. Jadi kita juga bisa membawa anak buah itu satu frekuensi. Sehingga ketika nanti di lapangan, satu suara kalau bahasanya ini sekarang itu harus satu suara gitu kan. Jadi harus ekstra hati-hati deh. Nah itu resikonya Pak, misalnya misalnya ada sebuah tempat nih yang di Tenggarai misalnya
tempat narkotika atau sabung ayam ataupun itu tempat curanmor, itu di saat mau nangkap itu yang Bapak pernah hadapin kendalanya apa tuh Pak? Dari perlawanan masyarakat kah atau seperti apa? Yang bagaimana? Kalau perlawanan sih pernah ngalamin ya, pernah ngalamin. Namanya itu tadi, di setiap wilayah pasti ada berbagai macam orang berkumpul dan berbagai macam motivasi di situ kan. Iya. Oh, ada yang pingin begini, ada yang pingin begitu. Tapi pada intinya, ketika kita dari pengalaman waktu saya sebelum menjadi di Reskrim ya di Pamapta itu kan saya sering patroli ya wilayah-wilayah ke kampung-kampung, kita humanis kepada kepala desa, kita sambang bagaimana sih orang-orang sini, kita pendekatan. Artinya ketika nanti kita terjun ketika menangani hal-hal kriminal, kita sudah ada softnya, udah deket dengan mereka semua, jadi nggak terlalu ngambil resiko. Ya intinya begini, ketika kita mau ngadapin sesuatu, oh ini mau ada target begini, kita harus betul-betul dianalisa, baik buruknya sampai eskalasi terekstrim. Nanti kalau begini akan terjadi begini. Nah itu harus betul-betul dikalkulasi, harus betul-betul diperhitungkan dengan membaca kekuatan kita. Contoh kalau kita yang paling gampang, oh kita mau nangkep pelaku jambret gitu ya. Nah jambret itu apa yang kita amati? Oh dia menggunakan kendaraan yang CC-nya 150 gitu atau 120 lah. Ya kita harus mengimbangi kekuatan itu. Jangan sampai nanti kita mengejar pelaku tapi diri kita ini nggak bisa menyesuaikan sehingga ya nggak akan tercapai gitu kan. Ngejar ninja pakai Supra. Nah, musuhnya ninja, kita pakai Supra atau Grand, wah susah itu pasti. Nah itu pengalaman hal yang kecil. Nah, ke depan yang lebih besar ya resiko-resiko hukum ketika nanti di sana ada yang masa mungkin yang tidak mendukung, ada satu wilayah nggak mendukung ya pasti resikonya juga akan besar karena kita juga membawa anggota cukup lumayan gitu. Artinya kan yang tadi Bapak bilang tadi kan ada tindakan persuasif mendekati tokoh masyarakat segala macam. Tapi kan yang namanya di sebuah daerah seperti itu nggak semuanya tokoh masyarakat pun berpikirannya ya, sama. Ada juga yang cenderung justru melindungi. Nah di saat sudah menghadapi yang seperti ini Pak, maksudnya tokoh masyarakat yang melindungi target, semuanya nutupin target, ini yang Bapak lakukan apa? Ya kita harus buat CB, artinya cara bertindak. Ya cara bertindak itu ya kita analisa, oh ternyata ada satu kelompok yang tidak mendukung gitu ya. Ya berarti kita harus lebih detail lagi membacanya situasi itu. Apakah memang perlu kekuatan besar? Apakah cukup dengan sedikit saja? Nah kita menyesuaikan tadi itu. Kemudian resikonya apa? Nanti ketika kita masuk ke sana apa yang terjadi resikonya? Oh begini. Nah itu harus kita betul-betul diperhitungkan betul dengan matang. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang di luar itu dan menjadi bumerang untuk kita sendiri sebenarnya. Iya. Jadi memang perlu ekstra hati-hati. Tidak semudah yang disampaikan oleh mungkin masyarakat. Oh begini enggak. Padahal di lapangan itu ada yang insidentil, yang sifatnya insidentil itu kadang-kadang kita juga harus berpikirnya lompat gitu. Harus berpikir lompat. Karena apa? Karena kita juga membawa nyawa anggota, nyawa keluarganya. Karena resiko-resiko di lapangan, ya saya ngalamin sendiri. Jadi ketika saya keluar harus ekstra ketat berdiri saya. Harus pakai mungkin anti peluru, harus mungkin menggunakan kendaraan yang lebih safety, menggunakan senjata untuk antisipasi. Namanya di lapangan kadang-kadang kita nggak tahu-tahu dibacok dari belakang. Dan kemungkinan senjata apa aja sih yang para kriminal ini bisa pegang Pak saat itu di lapangan? Ya waktu itu sih pernah ada kayak senjata rakitan. Oh senjata rakitan juga ada ya? Parang, ya kemudian mungkin tombak. Ya namanya alat-alat tradisional kan masih ada semua di sana. Ada semua. Dan sempat ada kejadian yang dimana anggota Bapak sampai terluka oleh mereka? Kalau anggota saya pribadi nggak ada, tapi dari cerita dari teman-teman yang di lapangan sesama itu memang pernah ada dan sempat sampai ya cacat. Kena apa dia Pak? Kena bacok. Oh ya? Ya karena itu tadi kurang mapping, kurang menguasai wilayah. Jadi ketika dia terjebak di satu tempat, dia nggak bisa kemana-mana. Nah akhirnya ya kebacok. Kalau udah kebacok resikonya ya sampai hari ini cacat.
cacat itu. Itu resiko tugas lapangan, Pak. Iya, ya? betul. Resiko lapangan itu kadang-kadang lebih besar, Mas. Iya. Kita ambil tindakan yang salah pun jadinya pelanggaran Iya. HAM, ya kan? Iya, itu tadi. Kadang-kadang akhirnya ngalah sudah, akhirnya yang terjadi ya daripada kita nanti bentrok lebih banyak korban mungkin ya. Ini pengalaman teman-teman yang di lapangan sehingga sampai terjadi dibacok itu ya itu resiko lapangan yang memang harus kita hadapi ketika berurusan dengan ya nggak semua orang sih. Ya ada beberapa kelompok mungkin yang mendukung kan gitu. Pasti ada aja di setiap wilayah. Dan yang namanya di daerah-daerah itu kan namanya pelaku kejahatan ataupun apapun itu masih kental dengan yang namanya mereka menggunakan hal-hal yang sifatnya di luar nalar, Pak. Misalnya kayak ada yang pakai jimat jadinya dia kebal atau gimana. Itu pernah Bapak ketemu yang seperti itu di sana, Pak? Kalau itu sering kita alamin. Pernah. Jadi pernah yang dikatakan orang itu kebal peluru gitu ya. Ya sampai kita tangkap, kita dapat, ternyata juga nggak. Ya, saya nggak tahu apakah itu karena keberuntungan atau karena memang jimatnya nggak berlaku mungkin ya. Tapi pada pengalaman saya semuanya bisa selesai, bisa kena. Bisa, tetap bisa. Ya kita kan semua apapun pasti punya kelemahan. Nah, kelemahan itu kita gunakan, kita pakai. Mana kelemahannya? Ya kita cari. Kita harus cari kelemahannya apa terus. Kalau nggak gitu ya, ya agak gimana gitu kan, agak sulit lah prosesnya. Nah, Pak, ini kan pertanyaan lagi sih sebenarnya. Metode-metode pencarian para penjahat ini. Kalau kayak saya kan seorang mendaki itu kadang-kadang kita mencari seorang mendaki yang hilang tuh kadang-kadang sampai metode yang di luar nalar pun kita jalanin. Misalnya kita nanya misalnya sama sesepuh setempat atau orang pinter, ini masih hidup atau enggak, lokasinya di mana. Nah, di kepolisian sendiri untuk mencari seorang tersangka, apakah kadang sampai memerlukan seperti itu? Dan misalnya emang nih yang dicari orang sakti nih gitu, yang kita cari itu sempat nggak, Pak, misalnya gitu? Sempat terpikirkan dan sempat kita mencoba. Artinya bukan menjadi suatu patokan juga sih, tapi kadang-kadang ada diskresi muncul, ayo coba kita coba dulu deh. Nah, pernah kita coba dan benar terjadi. Kasus apa tuh, Pak? Dan gimana ceritanya, Pak? Dulu ingat saya kasus pelaku curanmor deh. Curanmor, terus kehilangan, kemudian kita mau nyari pelakunya sama barang buktinya itu, ya kita coba-coba waktu itu. Ayo kita coba. Nah, ada waktu itu di daerah mana ya, saya lupa. Cuman dia inak-inak ya orang tua, dia mengira media itu air sama kaca. Oh, orang pinternya ini? Iya. Kita gunakan coba-coba. Tapi dari anggota yang saya bawa itu, hanya saya yang bisa ngelihat. Oh, ditunjukin di kaca gini? Ditunjukin ya. Ini. Dan benar. Dan saya langsung telepon anggota yang di lapangan. Bapak lihat itu? Bener ada. Orangnya ada duduk di atas kuburan. Di apa itu yang di kuburannya itu dia duduk. Saya telepon anggota. Coba kamu merapat ke sana. Cek bener nggak? Ada anggotanya. Selalu menunjukkan ke sana. Ada memang. Kena orangnya? Ada kena. Nah itu kadang-kadang ya itu tadi. Namanya kita coba-coba. Lah kok ternyata benar. Nah, tahu apakah itu karena kebetulan? Apakah ini mungkin masyarakat mungkin bisa memfilter aja ya. Iya. Tapi artinya bahwa hal itu pernah dilakukan dan pernah terbukti. Sehingga loh, kok ya benar ya kan gitu aja. Tapi berikutnya ya kita nggak selalu menggunakan media itu sih. Tapi suatu saat kadang-kadang kita coba apakah kan usaha kan boleh apa saja kan gitu ya. Tapi ternyata benar gitu. Untuk extraordinary case ya. Iya benar. Saya juga kadang-kadang kaget sendiri lah. Kok bisa ya? Kok bisa benar gitu ya? Itu benar. Cuman masalahnya yang saya ketika melihat itu kok saya sendiri, yang teman anggota-anggota ini saya nggak lihat. Lah, masa saya nggak lihat? Kata ibunya itu, ya yang bersih hatinya katanya begitu. Bisa aja hatinya gitu. Yang bersih katanya, oh gitu. Iya, terima kasih gitu aja.
Ya, tapi kan artinya kalau yang berkaitan dengan yang di luar logika gini, bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 sama dengan 4. Ya, artinya orang bisa bilang, enggak, gua ngeliat kok, tapi ternyata Bapak bisa ngeliat. Artinya ini kan nggak bisa kita buktikan secara apa Pak ya, tapi memang itu bisa si A bisa jadi, si B bisa enggak, ya kan? Ya tergantung manusianya. Kalau kita mungkin pada saat itu dibuktikan pasti percaya akhirnya. Tapi kalau hanya sekedar cerita, ya mungkin nggak percaya. Tapi kalau bagi saya, karena saya juga mengalami secara pribadi dan mengalami benar, ya nanti bisa aja dicek ke anggota-anggota masih di sono. Ada masih hidup, masih Ini Bapak ngalamin sendiri ya? Ngalamin sendiri. Oke. Dan itu terbukti. Nah, selama Bapak bertugas, Bapak di Lombok itu berapa tahun Pak saat itu? Di NTB saya 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun, artinya 8 tahun ini kan nggak sebentar Pak. Pasti Bapak pernah menghadapi berbagai macam orang, berbagai macam kasus, baik itu yang pelanggar hukum Bapak tindak dengan persuasif sampai dengan tindakan tegas. Artinya kan banyak kemungkinan yang terjadi nih, ada orang yang mungkin ditindak tegas saat dia keluar jatuhnya jadi dendam atau segala macam, atau juga ada yang seperti apa yang pernah Bapak alami dengan orang-orang yang pernah Bapak tindak ini, apa aja Pak akhirnya Pak? Kan pasti was-was dong. Pasti. Ya pasti was-was, namanya kita di lapangan ya. Kan namanya orang di lapangan itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang mungkin sampai dendam. Betul. Ya kan, pasti ya terjadi itu. Iya. Nah, kita juga antisipasi, sampai saya kadang-kadang perjalanan dari tempat saya dinas ke pulang itu menggunakan rompi anti peluru, kemudian harus baca kanan kiri, lihat spion, artinya was-was. Was-wasnya jangan sampai nanti di tengah jalan dihadang orang, dibegal gitu ya, wah dihabisin. Sampai pakai anti peluru Pak? Betul. Dan waktu itu memang ada anti peluru, kita dapat jatah gitu ya dari kesatuan. Jadi saya selalu menggunakan anti peluru. Ya minimal untuk safety kita kan. Preventif. Ya, preventifnya aja. Kemudian kalau yang pelaku-pelaku yang pernah kita lakukan tindakan tegas, saya juga kadang-kadang heran juga. Karena kapan hari saya ketika melakukan tindakan tegas, dia malah berterima kasih sama saya. Berterima kasih. Ketemunya di mana itu? Ya setelah kejadian, dia masuk ke LP gitu ya, udah diselesai. Nah, suatu ketika saya reuni, mencoba ke wilayah asal gitu ya, dijamu malah sama pelaku-pelaku itu. Oh iya? Iya, dijamu, dikasih makanan, dihidangkan, dilayani dengan baik. Ternyata saya pikir, wah nanti ini marah sama saya nih. Kan dulu pernah saya lakukan tindakan tegas. Ternyata enggak. Kemudian terima kasih. Saya kalau mungkin komandan dulu nggak lakukan tindakan tegas, saya mungkin masih jadi pelaku kejahatan. Tapi sekarang saya jadi pengusaha. Wah luar biasa, saya bilang gitu. Malah jadi sadar? Jadi sadar. Dan mungkin sampai hari ini, ya mereka masih sadar. Sehingga saya dilayani dengan baik. Wah benar-benar luar biasa ya. Saya juga sendiri kaget. Kok bisa segitunya ya pelaku-pelaku ini? Ternyata malah dia berterima kasih. Kalau mungkin Bapak waktu itu nggak melakukan penindakan tegas, Pak, saya mungkin jadi kriminal terusnya, Pak. Tapi setelah Bapak tembak, saya berpikir sendiri. Oh, Bapak tembak waktu itu? Iya. Oke. Kita lumpuhkan. Iya, lumpuhkan. Kita lumpuhkan di kakinya. Kemudian masih ingat, ini Pak dulu Bapak dulu ketembak saya dulu, Pak, pas itu saya lari dulu katanya. Oh gitu ya. Terus sekarang gimana? Ya sekarang jadi pengusaha. Pelaku apa saat itu dia, Pak? Pelaku curanmor. Oh gitu? Iya, pelaku curanmor. Pelaku curanmor. Mungkin nanti suatu ketika sampai ke sana gitu ya. Atau nanti sama saya kapan hari ke sono, nanti kita reunian kecil-kecilan aja. Sampai itu ya, ada yang... Iya, sampai segitunya. Saya juga kadang-kadang heran, kok sampai segitunya orang. Tadi tambahan dari yang ada yang berkesan bagi saya, yang tadi ketika kita lakukan penindakan, ternyata dia berterima kasih kepada saya. Itu dulu ketika saya lakukan penangkapan, ya kemudian penindakan tegas, itu kan kakinya sempat tertempak itu, karena kita lumpuhkan. Nah, nggak tahu kenapa percaya nggak percaya sih, saya juga karena waktu itu nggak percaya sih, karena di sana ada kayak terkenal ada minyak gitu ya, minyak apa gitu, saya nggak begitu lupa saya namanya minyak. Kemudian kalau dijenguk oleh seseorang dan itu sampai diberikan minyak, itu langsung sembuh. Dan itu terbukti, saya malam itu masuk ke sel, pagi itu saya panggil, udah
sudah nggak ada rasa, ya kering, Oh, iya? sudah sembuh. Iya, makanya sampai hari ini pun masih ada di situ, masih ada sisa pelurunya masih di situ, belum bisa kita keluar, nggak mau kita keluarkan. Baru udah saya bilang dikeluarkan aja ya, nggak usah Pak, kenang-kenangan katanya gitu. Gokil. Kenang-kenangan katanya, kan juga aneh. Bagi saya juga aneh, tapi itu nyata terjadi. Artinya para pelaku kejahatan ini kalaupun mungkin pernah ditindak tegas atau tapi nggak tangkap lolos, besoknya dia bisa kerja lagi karena dengan minyak itu. Informasinya seperti itu, tapi secara penggunaannya saya nggak tahu. Tapi karena setelah terjadi itu tadi penembakan kita lumpuhkan, kita masukin sel, besok sudah nggak ada apa-apa, kayak nggak ada apa-apa, aman-aman aja, berdiri aja gitu, nggak ada rasa sakit, kayak nggak ada, biasa saja. Tapi menarik sih, andaikan minyak itu tidak disalahgunakan, artinya malah diperbantukan ke kedokteran, itu kan sangat berguna Pak ya. Ya pastinya ya, Iya kan? pasti ya. Tapi mungkin ya itu digunakan oleh mungkin sekelompok orang atau memang untuk kebutuhannya mereka ya, kebutuhan mereka. Wah, ada hal kayak gitu Pak ya? Ada. Namanya saya mengalami beberapa kejadian-kejadian juga kadang-kadang aneh gitu ya. Tapi itu saya alami sendiri dan saya buktikan sendiri dan ada memang. Berarti hal kayak gitu pun Bapak sudah tahu dan coba maksudnya dengan penjahat dikasih tindakan kan dengan harapan dia jadi jerak atau apa, dengan begitu kan dia ngerasa besok gue sembuh lagi. Iya, itu mungkin. Jadi nggak masalah, nggak. Saya punya mungkin ya penangkalnya gitu ya, atau ya ingin sembuh gitu. Merasa kayak Superman jadi dia. Iya, bener. Kan juga heran. Tapi setelah lama-lama, begini, ya akhirnya ya, memang ada sesuatu yang pasti setiap wilayah pasti punya yang tradisi yang cukup kental di situ kan. Kearifan lokal masing-masing. Kearifan lokal masing-masing pasti ada. Nah, tinggal kita percaya nggak percaya, yaitu hak mereka yang kalau dia nggak ngalami, nggak pernah dibuktikan ya mungkin sebagai sesuatu yang mustahil mungkin ya. Iya. Gitu. Ya, mungkin kita bisa ngobrolnya sama pesulap merah. Iya, betul. Kalau nggak ngalamin ya nggak apa percaya Pak ya. Iya. Tapi ya Bapak di lapangan ya memang menyatakan itu ada ya. Ada. Ya tadi cuman apakah itu proses itu dilakukan karena taunya setelah kita sebelumnya kita tertembak kemudian luka kan gitu ya. Nah biasanya itu kering. Padahal nggak ada medis. Iya. Sudah kita tanya mau medis nggak? Nggak usah nih ya. Nggak perlu katanya gitu. Ya sudah besok aja pikir saya gitu kan. Besok saya panggil, loh kok sudah sehat? Loh kakinya udah nggak ada masalah, udah kering dan bangga. Ini kenang-kenangan dari komandan katanya gitu. Ini kenang-kenangan katanya Pak. Ini luar biasa bagi saya kan gitu. Ya tapi alhamdulillah sih orangnya itu malah jadi sadar ya. Ya. Kalau orang yang begitu malah Iya, besok tambahin lagi. jadi jumawa dia. Tapi setelah itu dia menjadi baik. Jadi baik Pak ya. Jadi baik. Dia jamu saya dengan baik, anggota saya dijamu semua waktu itu reuni kan, dijamu, dikasih makan. Wah, ya nggak selayaknya, nggak pernah kita bayangkan lah. Nggak pernah kita bayangkan nanti dendam dia. Enggak, ternyata ya mungkin ada beberapa yang mungkin sakit hati. Tapi ada beberapa yang malah baik. Malah dapat hidayahnya dari situ. Alhamdulillah. Itu Keren. Dulu ketika ada di waktu saya masih di wilayah Polda gitu ya juga begitu. Orang Surabaya ketika selesai ditahan, dia nyari ke rumah. Dia ngucapin terima kasih, sudah dibantu saya, Bapak sudah baik di sana, Bapak menyadarkan saya. Kan saya juga ada pola-pola humanis. Jadi ketika orang-orang di tahanan itu, saya ajak ngobrol, hati ke hati. Terus saya sadarkan orang pelan-pelan. Artinya, saya tidak selalu harus keras, karena kadang-kadang pola-pola softnya juga saya lakukan. Justru itu yang lebih mengena ya ke mereka ya. Wah, luar biasa sih. Nah, cita-cita kayak gini kan nggak bisa kita dapetin di luar, Bro. Jadi, ini sengaja nih pengen gue angkat dari perspektif seorang polisi seperti apa. Ternyata harus seperti itu ya. Kadang kita keras, ada juga saatnya kita persuasif, kita Bagi rangkul. saya butuh keseimbangan aja. Keseimbangan. Bener. Wah. Tapi kalau ada yang suka, tidak suka itu sudah wajar. Iya. Di mana-mana pasti ada terjadi seperti itu. Dan juga nggak semuanya suka ya. Pasti juga ada yang sebenarnya dendam kan. Iya, namanya kan ya dia berbuat
kesalahan terus kita lakukan penindakan, kadang-kadang nggak terima kan gitu ya. Itu udah biasa. Dan untuk di situasi yang mungkin bukan Bapak ya, mungkin salah seorang rekan atau sejawat Bapak yang mungkin nggak pernah ada yang mendapatkan tindakan balas dendam dari mereka yang pernah ditangkap di luar sana, Pak? Saat orang itu udah bebas gitu. Yang pernah Bapak kenal lah, ada yang tahu ceritanya gitu. Iya, cuman dia cerita ada sampai dia diancam keluarganya. Diancam? Ada, sampai diancam keluarganya. Jadi dia ketakutan sendiri. Oh, si penjahat ini tahu keluarganya? Iya, pasti. Kan dia namanya orang nggak suka ya. Mungkin cari-cari info kemana-kemana, jadi dipantau. Ya, ada cerita pengalaman gitu, ada. Dan itu pun juga saya alami, maksudnya saya juga ada kewas-wasan seperti itu. Ketika dulu di lapangan, was-was bener. Jangan sampai nanti terjadi di keluarga saya, di rekan-rekan saya, di anggota saya. Jadi bener-bener resiko itu di lapangan. Tapi ya, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, ya semua tidak terjadi sih. Iya. Bagi saya. Dan ya kan bisa dibilang yang Bapak tindak ini mungkin salah satunya yang paling mungkin berbahaya adalah mungkin sindikat narkotika. Artinya dia punya jaringan, dia punya apa ya kan? Ya mungkin juga sih. Dan yang paling marak di sana saat Bapak di Nusa Tenggara itu kejahatan yang dominan apa di sana, Pak? Kalau di sana kan memang curat pencurian dengan kekerasan, dengan pemberatan, curanmor itu dulu memang agak tinggi angkanya. Kayak begal bersenjata gitu? Iya, bukan begal sih, namanya ngerampok rumah gitu ya. Oh, ngerampok rumah. Nyongkel, kemudian melukai korban. Pencurian hewan, pencurian motor itu dulu ya memang termasuk angka yang tinggi. Oke. Karena memang wilayahnya kan wilayah banyak daerah kosong ya. Kalau curi hewan itu kan ada lahannya juga. Rata-rata ya kejahatannya masih yang tradisional gitu sih ya. Belum yang terlalu gimana. Paling-paling ya ininya curanmor lah ya. Ya, curanmor paling rame itu curanmor. Nah, kalau untuk kayak menghadapi masyarakat kayak di Lombok kan agak keras, dan itu ada nggak ibaratnya pendidikan khususnya dari kepolisian untuk di sini karakter masyarakatnya begini, di pembekalan ke anggota gitu? Ya pasti sudah, pimpinan Polri sudah menyampaikan itu, tolong betul-betul dianalisa betul ketika di lapangan, karena resiko-resiko lapangan itu kan kadang-kadang ada yang tak terduga. Benar. Kita bacanya A, ternyata munculnya B kan gitu. Ada yang mungkin disusupin mungkin, atau mungkin tadi ada yang balas dendam pinginnya. Motivasi itu kan kita juga nggak tahu. Tapi ketika di lapangan yang terjadi ya kita harus siap dengan resiko tadi itu. Resiko-resiko yang tak terduga tadi itu. Jadi harus benar-benar diperhitungkan lah tindakan itu. Nah, tadi kita balik lagi ke masalah yang pendekatan persuasif, Pak ya. Di saat Bapak memasuki sebuah wilayah, kan sebisa mungkin menghindari yang namanya bentrokan, tumpahan darah atau apapun itu. Dan yang pastikan yang didekati adalah tokoh masyarakat. Tokoh. Apalagi kendala di daerah itu kan nggak semuanya tokoh masyarakat ini berpikiran yang sepaham lah. Ada juga yang berpikiran salah bener, warga gue lindungin. Iya. Nah, artinya kan ini pendekatan Bapak ini bisa menjadi sebuah bumerang. Artinya operasi ini justru malah bisa bocor kalau kita nggak bisa menganalisa orang ini arahnya gimana nih si bisa tokohnya juga ini. Terjadi. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya kalau kita sudah anggap ini kalau nanti kita sampaikan menjadi bocor, ya kita harus menggunakan cara lain. Ya mungkin silent, tanpa informasi. Kemudian ya kita gunakan orang-orang dalam. Ya artinya teknik-teknik yang ada di kepolisian kita gunakan, teknik-teknik intelijennya mungkin, teknik kita kondisinya supaya bagaimana mereka bisa keluar dengan baik-baik, dengan tanpa harus ada berada di situ. Kan harus kita ada cara teknik-teknik yang harus memang, ya itu tadi, kepala kita menjadi suatu komandan di situ harus betul-betul menganalisa, ini nggak bisa kita ajak baik-baik deh kayaknya ini. Kita harus menggunakan cara lain deh gitu. Ya kita gunakan cara lain. Dipancing kayak apa banyak cara. Yang artinya supaya, karena kita juga kadang-kadang kan ada target yang harus kita selesaikan, karena itu menjadi masalah dan dia sebagai pelaku kejahatan mungkin. Ya gimana caranya lah, kita bagaimana caranya supaya mereka itu bisa ketangkep.
Ya, sampai kadang-kadang kita juga gunakan penyamaran, jadi nyamar lah, pura-pura jadi pencari beras atau menjadi tukang ngelas di situ. Artinya dengan kita masuk ke sana, kita bisa mapping, bisa tahu apa yang terjadi di dalam. Oh, di sana tempatnya si pelaku mungkin. Oh, di sana nanti jalan keluarnya. Oh, kalau nanti kita menjadi terpojok, kita punya alternatif jalan yang harus kita bisa lakukan, bisa menghindar. Nah, itu kan harus kita bicarakan bersama, sehingga nanti menjadi, kalau di bahasa kita ini ada cara bertindak. Jadi di situ lengkap di situ. Analisa-analisa sampai terburuk pun harus kita sampaikan, sehingga itu tadi kembali supaya tidak ada resiko-resiko yang lebih besar. Nah, pernah nggak di saat Bapak ibaratnya memasukkan anggota Bapak yang menyamar, tiba-tiba undercover-nya itu ketahuan? Iya, banyak ada yang terjadi. Itu terburuknya seperti apa tuh Pak biasanya, Pak? Ya kalau saya pernah ngalami, nggak pernah sampai di dalam terus dia dikepung, enggak sih. Seperti bocor aja, akhirnya bocor aja, kita menunggu waktu. Nyari waktu momen lain untuk bisa dengan cara lain. Jadi berarti udah bocor nih. Udah bocor ya kita batalkan dulu sementara. Kita cari cara lain. Kadang-kadang bocornya pun kita nggak bisa tahu dari mana ya. Nah, itu apakah dari orang dalam situ sendiri atau mungkin dari teman-teman kita sendiri, kan kita nggak tahu. Tapi kan semua pasti punya cara masing-masing setiap pemimpin untuk, oh ternyata ini ada anggota nih yang bocor ini nih. Ya gimana caranya kita nyeleksi siapa yang patut kita curigain, sehingga kita nanti ketika bekerja, kita bertindak, udah nggak ada lagi kendala-kendala. Itu kendalanya di lapangan itu banyak sebetulnya, Mas. Tapi ya itu, dari dalam kita sendiri harus kita baca, dari luar pun juga harus kita baca, apa kendala-kendalanya. Sehingga ketika sudah bagus, ya sudah tinggal kerja aja. Bapak ini di Lombok ini berarti 8 tahun ya, Pak? Iya, 8 tahun. Bapak di situ dari reskrim ya berarti ya? Reskrim, abis itu Bapak jangan-jangan kemana lagi nih? Ke Kapolsek atau apa? Atau abis itu sekolah atau kemana, Pak? Ya karena sudah 8 tahun, waktu itu saya jadi Kasat, terus masuk ke Polda, persiapan saya sekolah Selapa waktu itu. Nah, nggak tahu gimana, saya itu dalam suatu perjalanan, seakan mimpi sih, tapi kayak dejavu. Jadi mimpi itu saya bertemu dengan naik kendaraan motor, ketemu orang tua di pinggir laut. Itu namanya Senggigi waktu itu, ke arah Senggigi. Oh, di Senggigi. Ke arah Senggigi. Iya. Nah, nggak tahu sebulan setelah saya bermimpi itu, saya ngalami betul itu. Loh, kok jalan ini pernah saya lalui? Saya menggunakan motor ini dan saya ketemu dengan bapak tua ini. Oke. Moga-moga masih beliaunya ada. Kalau beliaunya masih ada, salam hormat sama beliaunya yang sudah membantu saya secara spiritual. Sehingga dari situ saya bisa berpindah dengan cepat keluar sekolah. Gimana tuh Pak pertemuannya dan dia ngomong apa? Ya, cuman ngomongnya, udah tenang aja, kamu nanti lulus lah gitu. Jadi ya tetap usaha. Kita lalui proses-proses tes juga kita lalui. Artinya walau alam ya, apakah itu dibantu oleh beliaunya, tapi perjalanan itu dengan mudah dan saya dengan cepat berpindah dari sekolah itu dengan cepat tanpa sepeser pun. Alhamdulillah. Nggak masuk peser pun. Nah, Bapak saat itu berarti saat itu lepas dari Lombok berarti sudah ya? Setelah itu baru saya sekolah ke Jakarta, ke Ciputat situ. Ciputat? Di Ciputat dulu. Oh, di Sekopol itu ya? Sepoluan dulu ya. Ada Sekopoluan, ada Ciputat. Jumat itu. Pasar Jumat ya. Ciputat dulu situ ya. Oh, sempat di situ. Dari situ Bapak. Nah, setelah dari sekolah penempatan ke Budi Sabara Sidoarjo. Balik ke Sidoarjo. Tapi proses itu kayak dimudahkan gitu. Jadi mimpi saya ketemu orang tua itu berjenggot, orangnya rambutnya putih. Ternyata beliaunya itu pelukis di pinggir pantai. Ya moga-moga aja kalau sampai hari ini beliaunya masih ada di sana, ya saya salam hormat nama beliaunya. Cuma saya lupa namanya, tapi wajahnya masih ingat. Oke. Wajahnya ingat, kalau namanya lupa saya. Itu saya sering konsultasi lah, sharing sama beliaunya untuk saya bisa dimudahkan untuk ya ke jenjang berikutnya gitu.
Berarti Bapak lepas dari reskrim situ pindah ke Sidoarjo, Sabara. Dari situ? Nah, dari situlah mulai saya berspiritual, lebih menguatkan spiritual saya. Karena udah pengalaman saya di lapangan udah, kemudian saya masuk ke lembaga pendidikan di Budi Sabara lah. Saya karena banyak waktu di situ, saya mulai spiritual gitu. Nah, saya kan pernah dengar sekilas nih katanya Bapak di sana sempat agak bisa ngobatin orang nih. Kalau ngobatin sih enggak, artinya saya membantu ketika ada orang yang sakit mungkin butuh bantuan saya pasti bantu. Ya, dan kadang-kadang ya ini saya juga nggak tahu diri saya seperti apa. Kadang-kadang saya ngelihat sesuatu yang ada sekilas kayak ada informasi gitu ya. Kemudian nanti akan terjadi sesuatu ini gitu. Nanti siswanya akan jatuh ini. Itu pernah saya sampaikan. Dan kejadian. Saya pernah sampaikan waktu itu namanya Pak Diki, Kompol Diki. Dik, nanti ada yang jatuh deh satu orang gitu. Oh bener bang. Ya nggak tahu bener nggaknya, tapi ya tolong hati-hati. Kalau bawa siswa hati-hati karena kok saya ngelihatnya ada siswamu nanti ada jatuh satu. Ternyata bener. Ketika saya ada kegiatan tugas di luar, ditelepon di jalan. Bang, itu anggotaku, siswaku jatuh bang. Lah, bener kan? Di mana? Di situ lah ya kan? Di turunan itu kayak orang rappling gitu loh. Jadi itu jatuh. Ya alhamdulillah nggak ada masalah sih. Tapi loh kenapa itu bisa disampaikan ke saya, terus saya sampaikan kepada yang pengampunya di situ. Dan itu terjadi, masalah itu terjadi. Dan itu nggak sekali dua kali, dan itu sering. Dan Bapak untuk pengobatan pun bisa dibilang kadang dengan cara seperti juga ada bisikan, ada petunjuk. Kalau ada orang yang kadang-kadang saya ngelihat sesuatu, oh ini ada diganggu di rumahnya deh, sebelah mana gitu. Kadang-kadang disampaikan melalui kayak semacam gambar. Kadang-kadang yang ngomong sendiri. Oh di sini begini gitu. Oh harusnya ini. Kamu makan ini, kamu harus berbuat begini gitu. Berarti Bapak dari cerita itu Bapak pernah dipanggil untuk membersihkan sebuah rumah yang diganggu. Ya pernah. Nah itu gimana cerita? Jadi korek terus. Ya. Jadi pernah. Ya saya nggak tahu dari mana, dari mulut ke mulut mungkin ya. Kemudian saya dimintain tolong untuk bantu karena rumahnya diganggu. Karena sampai TV-nya jatuh, kemudian anak istrinya nggak betah di rumah, kayak digangguin terus, diusilin terus rasanya. Nah, saya bilang sama yang bersangkutan, nah, kayaknya ada deh yang gangguin di belakang itu, sebelah kiri. Padahal masih ngobrol-ngobrol aja jarak jauh, saya nggak pernah ke rumah yang bersangkutan. Bapak tahu itu begitu aja gitu? Jadi kayak ada gimana ya? Ada yang ngomongin atau kayak semacam memberitahu lah. Ada yang memberitahu, kayaknya di sono gitu. Kemudian saya datangin, ya memang benar. Ketika saya datangin ke sono, ini Pak. Oh iya. Terus saya coba bantu. Kita doain gitu, kita doakan. Terus kemudian ada perbedaan dan sampai hari ini udah aman-aman aja. Nggak ada apa-apa, saya nggak menggunakan, paling hanya menggunakan media garam aja. Garam kasar itu loh, garam kerosok. Kerosok yang beli di pasar kan banyak itu. Itu kemudian kalau mungkin ada yang sesuatu pasien datang gitu, minta tolong Mas Erwin, ya paling sampean beli aja garam kasar, udah nggak usah ditawar aja, bawa ke saya nanti kita bantu. Dan ya alhamdulillah dengan cara itu ya selesai, sembuh, nggak terganggu gitu. Oh, andaikan hal itu sudah ada zaman Bapak di Lombok Reskrim dulu, itu bisa buat mengungkap kejahatan tuh. Mungkin. Iya kan? Iya. Tapi memang cita-cita saya pernah begitu. Jadi saya ingin membantu. Saya harus punya kelebihan yang bisa membantu orang. Nah, setelah lepas dari Lombok itulah saya mencoba untuk berspiritual. Ya udah kemana-mana. Ya keliling-keliling. Sampai Gunung Lawu, Alas Purwo, Banyuwangi, daerah-daerah sekitar udah tak laluin semuanya. Udah kemana-mana loh. Iya, tapi ternyata tidak harus seperti itu deh katanya gitu. Kamu cukup diam aja gitu.
Jadi memang perlu proses aja sih. Dan itu tak rasakan, dan itu selalu dibuktikan dengan fakta-fakta di lapangan, kenyataan-kenyataan harus begini ternyata benar. Terus saya lakukan berdoa begini, mencoba untuk jangan hujan deh gitu, nggak hujan kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang dibuktikan sendiri. Dan itu Bapak bisa dibilang nggak berguru, nggak mencari ya? Enggak. Dan itu saya hanya nyari sendiri aja. Oke. Saya selalu mencari sendiri karena dulu pernah orang tua saya tuh bilang, atau kakek saya, nggak usah kamu cari kemana-mana, akan ketemu di dirimu sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah berguru, cuman saya cari-cari sendiri. Saya cari-cari sendiri sampai saya pernah itu suatu ketika meditasi di depan rumah sekitar jam 12 malaman lah. Itu sampai saya bisa seakan-akan, kalau bahasa Jawanya itu kayak roko sukmo. Jadi saya keluar itu saya fokus, kemudian barang yang saya lihat itu sampai menjadi nggak tampak. Jadi hanya yang tampak itu alam yang kosong, yang gelap kayak begini, gelap, tapi kelihatan, gelap tapi kelihatan. Cuman yang ada hanya cahaya putih gitu aja di depan saya. Cuman saya ingat pesan itu, akhirnya saya nggak jadi ngelanjutin perjalanan itu. Terus saya balik lagi ke diri saya. Kalau Bapak lanjutin ke putih itu gimana, Pak? Kalau Bapak lanjutin ke yang putih itu gimana? Saya nggak tahu, tapi kayaknya nggak boleh gitu. Kalau dilanjutin mungkin akan menjadi, mungkin, karena saya belum akan ngalami, kan nggak juga berani. Memang katanya pesan Mbah, jangan dulu, balik aja gitu. Balik dulu. Dan saya balik itu sekitar 30 menit saya meditasi itu. Tapi di sana terasa cuma berapa detik aja. Bentar banget. Saya belum ngapa-ngapain, cuma saya tolak-tolak gini aja, kok saya bingung. Loh, kok kosong? Gak ada apa-apa. Tadi saya lihat itu cahaya, lampu. Tapi kok jadi begini? Terus saya lihat di bawah, saya lihat ke bawah sih, loh. Kok tubuh saya di bawah? Gitu. Jadi seakan-akan itu saya di atas. Perasaan saya di atas. Itu yang dibilang logo sukmo, Pak ya? Mungkin ya. Mungkin, tapi yang saya alami seperti itu. Mungkin bahasanya aja yang nggak begitu paham, tapi mungkin katanya orang kan yang keluar dari raga kita itu hanya logo sukmo. Mungkin itu. Tapi itu pernah saya alami. Benar saya alami. Tapi setelah itu, kejadian itulah baru dibuktikan dengan kejadian-kejadian yang ternyata begini, ternyata begini sampai hari ini. Sampai hari ini. Cuman untuk melakukan meditasi itu saya cukup diam aja. Diam, fokus, kita nggak dengar suara-suara apa, kita tutup lah. Artinya fokus pada satu tujuan. Nah. Kita fokus, sudah. Gitu. Orang-orang pun ketika saya terapi model begitu juga alhamdulillah sembuh. Jadi ya setelah ajak meditasi, ayo meditasi yuk, menurut agama masing-masing. Kayak kita diem, terus saya suruh mencari. Saya tutorial gitu ya, saya cari nanti begini, kalau udah begini ya kasih tanda terus berhenti. Gitu. Itu harus ketemu Bapak atau bisa by phone dikasih? Setelah bisa by phone, tapi mungkin kadang-kadang bingung. Iya. Kadang-kadang bingung. Jadi kadang-kadang saya harus datang ke yang bersangkutan, atau yang bersangkutan datang ke tempat saya. Yes, enjoy saja sih, mana yang bisa sih bagi saya. Yang penting tujuannya kan tercapai, dia bisa sembuh, kemudian dia bisa lebih percaya diri gitu. Itu sih tujuannya, untuk itu aja. Bantu orang lah. Itu berarti sampai sekarang, dan sekarang ini Bapak bertugas di Propam, Pak ya? Di Propos STIK. Propos STIK. Sudah berapa lama Bapak di situ? Saya baru belum setahun mungkin. Belum setahun? Hampir setahun udah. Berarti sudah tidak bersinggungan lagi dengan masyarakat ya di sini ya? Sudah enggak. Berarti kalau Propam itu kan artinya Bapak polisinya polisi? Iya. Bapak artinya menindak polisi-polisi yang mungkin melanggar aturan? Melanggar tata tertib, melanggar aturan. Kode etik ya? Iya. Oh gitu. Dan beda, Bapak lebih suka gimana Pak? Posisi di Propam menindak kawan sendiri, atau di reskrim menindak para kriminal? Sebetulnya sama saja, kesulitannya sama, karena
menegakkan suatu kedisiplinan, tata tertib juga butuh waktu, butuh ketelatenan ya. Ya butuh itu, cuman kita lebih tidak beresiko. Kalau di lapangan kan resikonya dengan masyarakat. Kalau ini kan bersinggungan dengan teman sendiri, anggota sendiri. Justru itu yang saya mau tanya Pak, kan ini Bapak menindak rekan-rekan sendiri, itu pasti kadang suka ada pertarungan batin, aduh ini gimana, ini teman sendiri loh. Nah itu gimana tuh Pak? Ya karena saya kan soft, jadi humanis dulu, kita tegur, udah berkali-kali nggak kita tegur, ya sudah kita sesuaikan dengan aturan yang ada, ya. Kan 3 purpose itu menegakkan disiplin. Yang mungkin disiplinnya kurang, ya kita tegur, kita omongin. Sebelum kamu tindak, administrasi kan ada administrasinya. Sebelum masuk administrasi, ya teguran. Karena teguran itu ada 2, teguran tertulis dan teguran lisan. Oke. Itu aja sih. Kalau udah teguran lisan nggak digunakan, ya tertulis. Ya gitu. Jadi sebenarnya sama, hanya berbeda apa ya, orang, karena ini sifatnya di dalam aja. Kalau di masyarakat kan orang luar banyak itu. Kalau kita lebih skupnya lebih kecil aja kalau sama anggota. Tapi kalau saya mungkin Bapak nggak buka Bapak siapa, saya ketemu Bapak di jalan, dan saya nggak akan menyangka Bapak seorang polisi loh. Iya. Rock and roll gini cuy, celana sobek-sobek. Ya kan? Begini nih gaya saya ya gini. Suka sobek-sobek nih. Iya. Iya, itu menunjukkan kalau rocker juga manusia. Ya, itulah. Pasti manusia punya kelemahan. Iya. Luar biasa. Nah, inilah maksudnya sisi apa ya, perspektif seorang polisi yang mungkin jadi kita bisa lebih memahami ya, bahwasannya mereka juga punya resiko, mereka juga punya keluarga, mereka juga punya tanggung jawab. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat umum ada kesalahan sedikit, kita langsung menghakimi yang seperti apa. Artinya kan kita harus lihat juga dari mereka ini menjalannya gimana sih, ya kan. Itu loh Pak, kenapa saya tertarik untuk memaksa Bapak untuk bicara di sini. Saya pengen tahu. Todong, ya. Saya todong, makanya harus cerita di Bapak nih. Tapi nggak apa-apa, supaya masyarakat juga tahu bahwa kadang-kadang situasi itu berbeda-beda. Nah, kita bagaimana menyikapi setiap situasi, keadaan, ya istilahnya kan keseimbangan aja sebenarnya. Termasuk alam ini kan juga butuh keseimbangan. Ada hitam, ada putih, ada hujan, ada panas. Ya kalau kita ngeluh satu sisi, ya bingung nanti nggak kena hujan. Kadang hujan terus juga bingung kapan panasnya. Ya imbang aja. Saya lebih cenderung lebih keseimbangan aja. Keseimbangan yang saya inginkan. Oke nih Pak Erwin, udah keren banget sih kisahnya. Ini berkisah Bapak dari awal, pendidikan, di lapangan, dinamika, sampai akhirnya Bapak di posisi sekarang. Nah, ini mudah-mudahan jadi pembelajaran ya buat kita semua tentang bagaimana dan apa itu polisi. Dan sebelum saya tutup ini, Pak Erwin, pasti ada dong yang Pak Erwin bisa sampaikan buat para penonton yang nonton acara ini, Pak Erwin. Ya, sebetulnya pelajaran hidup itu kan banyak. Ya, kita belajar dari pelajaran hidup itu kan selalu bergerak dan selalu berdinamika, selalu perubahan itu ada saja. Kadang-kadang ekstrim, kadang-kadang juga harus yang bawah. Jadi kita belajar dari suatu pelajaran hidup supaya kita lebih, saya pengennya lebih bijak aja. Artinya lebih keseimbangan itu terjadi. Jadi gitu, bukan nggak ada lagi hal ya untuk nyari sesuatu yang mungkin luah, enggak, tapi bagi saya, kita belajar dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita alami. Ke depan ini, pasti ada pelajaran. Depan lagi ada pelajaran, belakang juga ada pelajaran. Nah, tinggal kita ngambil, intisari-intisari tadi, kita kumpulkan supaya nanti kita lebih, ke depannya lebih bijak aja. Luar biasa. Gitu sih. Oke, benar ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Amin. Ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Pak Erwin, sebelumnya saya ucapin makasih banyak. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa. Sudah silaturahmi ke sini, sudah mau bercerita. Alhamdulillah. Menambah pelajaran hidup. Sama-sama Pak Erwin, saya yang banyak pelajaran nih. Nah, gitu bro. Di Jelajah Malam, kalau lu pengen silaturahmi, datang silahkan. Mau cerita juga oke. Apalagi kayak Pak Erwin ini kan banyak banget manfaatnya yang bisa kita ambil ya. Yang mudah-mudahan jadi pembelajaran. Dan sebelumnya, gua Arfi dari Jelajah Malam dan Pak Erwin undur diri dulu Pak ya. Ya, siap. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.